Shalom, selamat sore Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa di dalam ibadah doa. Meskipun ibadah doa pada sore hari ini kita masih mengadakannya secara online, namun biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini tidak akan sia-sia begitu saja, tetapi akan memberkati di dalam kehidupan kita sekalian. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Rabu 23 Desember 2020, berjudul Ingin Hidup Damai. Kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana kita akan memiliki hidup damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan setiap hati kita, menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Nya. Bapa di dalam surga, pada saat sore hari ini Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh hati kami, menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Layakkan kami Bapa, sehingga ketika firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan, akan menjadikan berkat di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus senantiasa akan menuntut kami, memberikan kami hikmat, sehingga apa yang kami dengar akan kami pahami dengan jelas. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang di muka bumi ini sangat membutuhkan damai. Semua orang yang ada di muka bumi ini memerlukan kehidupan damai. Tetapi saudara, faktanya tidak semua orang mengalami damai sejahtera. Mengapa tidak semua orang mengalami damai? Apa penyebabnya? Kalau kita perhatikan orang-orang yang hidup di daerah konflik, di daerah yang sedang berperang, maka orang tersebut tidak mengalami damai sejahtera, karena di dalam kehidupannya dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Kemudian ketika seseorang sedang berada di daerah di mana daerah itu senantiasa di dalam penindasan, kekerasan, sehingga orang yang tinggal di daerah tersebut tidak akan mengalami damai. Kemudian belum lagi saat ini, ketika kita melihat perkembangan dunia saat ini, kejahatan, di mana kejahatan ini terus meningkat, dan hidup manusia kita perhatikan cenderung egois, cenderung memikirkan dirinya sendiri, sehingga manusia terus-menerus mencari untuk mengalami hidup damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji nama Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 ini merupakan jawaban bagi seluruh umat manusia yang merindukan untuk mengalami damai sejahtera.
Namun kalau kita perhatikan di dalam nats ini, Tuhan Yesus berkata bahwa damai yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dapat menyimpulkan bahwa ada dua jenis damai yang diberikan kepada manusia. Damai yang pertama adalah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Yang kedua adalah damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Mengapa ini penting untuk kita pahami bersama-sama? Supaya kita tidak salah pilih di dalam kita mencari damai. Supaya kita tidak salah pilih di dalam menemukan damai sejahtera itu. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah damai yang diberikan oleh dunia. Seperti apa damai yang diberikan oleh dunia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini bergantung pada situasi dan kondisi. Saya katakan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini adalah damai sejahtera yang bergantung pada situasi dan kondisi. Ketika kondisinya baik-baik, maka manusia akan mengalami damai sejahtera. Ketika sehat-sehat, ketika banyak uang, ketika segala sesuatu terpenuhi, maka akan mengalami damai. Saudara, damai sejahtera tersebut dapat muncul ketika hidup kita sedang tidak ada masalah. Itu damai yang diberikan oleh dunia. Ketika tidak ada masalah, ya manusia akan mengalami damai. Kemudian damai yang diberikan oleh dunia ini juga sifatnya sementara. Karena ketika kondisi keuangan, ketika bisnis kita sedang berkembang, ketika kesehatan kita sedang baik-baik saja, kita akan mengalami damai sejahtera. Bagaimana ketika hal itu semua tidak seperti yang kita inginkan? Karena kita tidak tahu, terkadang kesehatan kadang-kadang bisa menurun, bisnis tahu-tahu bisa terpuruk. Kemudian kita juga melihat kadang-kadang pagi hari ini orang-orang yang kita kasihi memperhatikan kita, tetapi siang atau sore harinya berbalik, kita tidak tahu. Sifatnya sementara, damai yang diberikan oleh dunia. Kemudian kita akan belajar yang kedua, yaitu damai yang diberikan oleh Kristus. Damai Kristus atau damai yang diberikan oleh Kristus itu tidak bergantung dari situasi dan kondisi, melainkan damai yang diberikan oleh Kristus itu damai yang lahir dari kebenaran. Kita akan membuka Alkitab di dalam suratnya 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-1, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dua Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai yang Kristus berikan itu tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, melainkan damai yang lahir dari kebenaran. Mengapa damai yang lahir dari kebenaran?
Disinilah damai yang sesungguhnya yang Kristus tawarkan kepada kita semuanya. Sebab ketika kita mengenal kebenaran, maka damai sejahtera itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berlimpah harta, tetapi mungkin yang diraih itu tidak sesuai dengan kebenaran. Maka pada orang itu tidak ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita dan hidup kita hidup di dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu akan terus-menerus kita alami di dalam kehidupan saya dan saudara. Inilah damai sejahtera yang sesungguhnya yang Kristus tawarkan. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita melihat memang ketika kita membaca di dalam firman Tuhan, Kristus datang itu tidak memberikan damai sejahtera, tetapi Kristus datang membawa pedang untuk memisahkan kita dari dunia. Ketika hidup kita berkecimpung di dalam dunia, apapun yang kita raih, apapun yang kita miliki, mungkin harta, kekayaan, dan lain sebagainya, tidak akan membuat kehidupan saya dan saudara menjadi damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun di dunia saat ini kita mengalami penderitaan, tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, maka damai sejahtera itu akan terus mengalir, akan terus kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun penderitaan, seberat apapun beban yang menindih kita, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera asal kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, hidup melekat kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam kehidupan kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, maka ketenangan, ketentraman itu akan kita alami selama-lamanya. Banyak orang sedang berambisi dan memiliki pandangan bahwa ketika harta melimpah, ketika saldo di bank semakin hari semakin banyak, orang menganggap bahwa itu bisa membuat kehidupannya damai sejahtera. Tetapi mari kita perhatikan, semua itu adalah sementara. Bahkan ada orang yang mengumpulkan harta dengan cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan, maka di situ tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, di dalam Pengkhotbah juga mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara prioritasnya sedang tertuju hanya kepada hal-hal untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, mungkin itu semua bisa membuat damai sejahtera. Tetapi firman Tuhan berkata bahwasanya itu sia-sia. Itu tidak akan membuat hidupmu damai sejahtera. Itu tidak akan membuat hidupmu mengalami damai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan damai sejahtera, kita perlu meluangkan waktu. Kita perlu meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan. Seringkali ini terabaikan.
Karena apa? Karena prioritas kita hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi yang menurut kita itu bisa menjadi damai sejahtera. Padahal saudara, kalau kita melihat bahwasanya seperti di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-9 tadi, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ketika saudara prioritasnya hanya tertuju kepada materi, kepada kekayaan, maka saudara tidak akan puas. Maka di dalam kehidupan saudara tidak mengalami damai sejahtera. Orang yang tidak senantiasa puas, tidak bersyukur, maka orang itu tidak ada damai sejahtera. Selain kita harus meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, kita meluangkan waktu untuk berdoa. Ketika kita berdoa, di sana kita sedang menjalin komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan turun di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ketika saudara jauh dari doa, ketika saudara meninggalkan doa, ketika saudara meninggalkan untuk membaca firman Tuhan, maka saudara akan kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi ketika engkau mencari kebenaran, ketika engkau mengenal kebenaran, maka engkau akan hidup dan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ketika kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera itu akan seperti sungai yang mengalir. Luar biasa. Jadi damai sejahtera itu tidak akan berhenti di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu akan kita alami dan tidak pernah kering. Artinya damai sejahtera itu akan menyejukkan hidup kita dan kebahagiaan akan terus berlimpah. Saudara, luar biasa ketika hidup kita akan senantiasa memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka di situ ada kebenaran, dan kebenaran itu akan membawa kehidupan kita damai sejahtera. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan mengucap syukur, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Sebab kami tahu Tuhan bahwa semua manusia rindu hidupnya mengalami damai sejahtera. Tetapi seringkali damai sejahtera itu tidak kami miliki, tidak kami alami. Sebab prioritas kami hanya mencari damai yang berasal dari dunia. Kami hanya mencari kekayaan, mencari materi yang menurut kami itu menjadi sumber kedamaian. Tetapi pada dasarnya itu semua Bapak sia-sia. Tetapi ketika kami hidup di dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu akan tinggal di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menuruti perintah-perintah-Mu, damai sejahtera itu seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah kering. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya kami yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada akan senantiasa mengalami damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan persiapkan bersama-sama pada tanggal 25 Desember. Kita akan mengikuti ibadah Natal secara online jam 7 pagi. Saya ingatkan, jangan lupa tanggal 25 Desember jam 7 pagi. Kita sudah siap di depan Android kita. Kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya.